Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama BCA Sekuritas. Ya, IHSG ditutup menguat pemirsa dan kembali ke level 6.000. Untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Pak Yaki, IHSG akhirnya kembali rebound. Apa yang Anda lihat, sentimen apa yang ada di bursa hari ini? Kalau lihat dari sentimennya ini lebih ke technical rebound sih, Mbak. Belum ada sentimen yang cukup kuat karena memang dari pergerakan ISG, movernya juga masih belum fix ya, masih beberapa dari metal mining, dari mining seperti Adaro, Inco dan UT untuk hari ini. Jadi net foreign buy-nya Jadi memang belum ada signifikan yang mungkin bisa membuat ISG besok masih lanjut bullish. Saya lebih melihat ini sebagai technical rebound dulu sih untuk hari ini. Oke. Kan kita lihat ya kalau misalnya saat ini itu soal pergerakan harga komoditas dan juga dolar menjadi salah satu sentimen yang beredar di pasaran. Kemudian juga ada perkembangan vaksinasi global. Bagaimana pendapat Anda soal pasar yang merespon tentang hal ini? Ya, kalau dilihat dari pergerakan semalam juga dari pergerakan kemarin juga komoditas memang beberapa rebound. Cuman kalau dilihat kan pergerakan batubara juga nggak terlalu signifikan naiknya. Pergerakan minyak juga cenderung tidak akan naik banyak karena kan OPEC juga tetap akan melanjutkan level produksinya untuk menjaga kenaikan harga yang signifikan di level di harga minyaknya. Yang naik cukup kencang kemarin dan tadi siang ini hanya CPO dan nikel. Jadi memang selektif di pertambangan yang memang naik dan ini juga belum confirm untuk lanjut bullish atau tidaknya. Tapi memang kalau CPO, sentimen Ramadan dan Lebaran harusnya menjadi katalis positif buat komunitas CPO. Ya, kalau di sisi lain sih harusnya ini lebih cenderung kalau dilihat dari vaksinasi global juga beberapa negara di Europe dan Asia sempat masih buka untuk pembukaan untuk pelonggaran dari kebijakan pengetatan vaksinnya. COVID-19-nya. Cuman kalau dilihat kan dari India sendiri level infeksi barunya juga cukup tinggi ya, melebihi kondisi sebelum pandemi. Jadi memang vaksinasi global juga cukup bagus. Cuman kalau dilihat di beberapa negara justru tingkat tingkat COVID barunya cukup tinggi perkembangannya dalam 1 minggu terakhir. Salah satunya adalah di Asia sendiri sih India yang kita tahu bahwa India merupakan salah satu produsen vaksin terbesar di Asia. Oke, kalau kita lihat tadi ya di sektor 1 konsumsi ini sempat melemah, Pak Yaki. Apakah ini memang ada pengaruh dengan layanan mudik misalnya, larangan mudik maksud kami, ataupun misalnya perpanjangan dari PPKM Mikro sendiri? Kalau untuk consumer goods sebenarnya kalaupun melemah tidak terlalu related dengan larangan mudik karena bagaimanapun juga pola konsumsi juga akan sama walaupun masyarakat mudik atau tidak. Mungkin lebih memang karena sentimen dari trading hari ini, karena memang fokus trading hari ini kalau dilihat lebih ke BUMN konstruksi, farmasi dan mining. Jadi memang perdagangan hari ini motornya lebih ke arah situ sih. Saya lihatnya sih seperti itu. Cuman kalau lihat dari sentimen sendiri harusnya consumer goods salah satu yang diuntungkan dengan periode Ramadan sampai Lebaran. Karena pola konsumsi akan lebih tinggi dan daya beli otomatis akan lebih tinggi dibantu dengan THR dan tunjangan lainnya. Itu aja sih. Oke, untuk analisa dari evaluasi kinerja IHSG mungkin di kuartal 1 ini seperti apa? Apa faktor yang sebenarnya menjadi penopang dari penekanan indeks maksud kami? Kalau dilihat di kuartal 1 kemarin lebih karena beberapa berita sentimen dari US sendiri terkait adanya hedge fund yang gagal bayar di US itu juga cukup menekan IHSG karena tekanan jual asing cukup besar dalam seminggu terakhir. Kalau kita lihat seminggu terakhir kan asing sudah core 3,55 T termasuk yang hari ini ya. Cuma hari ini udah jauh cukup lebih rendah sekitar 287,5 billion aja. Jadi memang lebih ke sentimen globalnya, kekhawatiran asing akan inflasi juga kemarin juga kita lihat juga terlihat sih. Jadi memang harusnya tekanan asing kalau memang di bulan ini sudah sentimen membaik, harusnya sudah mulai lebih rendah daripada minggu lalu. Karena kalau kita lihat pergerakan minggu lalu per satu hari asing bisa keluar sampai 1 T.
Oke, untuk analisis dari ekspektasi neraca dagang dan juga soal keputusan rapat Dewan Gubernur BI pekan depan, menurut Anda seperti apa? Kalau lihat dari sentimennya sih harusnya untuk neraca dagang kita masih surplus, cuman memang kinerja ekspor belum akan eh, cukup bagus untuk mendukung neraca dagang, tapi lebih karena tingkat impor yang memang belum akan besar ya, karena impor barang modal masih belum akan membaik walaupun memang ini menjelang Ramadan dan Lebaran. Jadi memang kalau dilihat potensinya lebih surplus karena memang ekspornya yang lebih baik aja. Tapi bukan berarti impornya yang maksudnya ekspor yang lebih baik bukan karena ekspornya yang jauh lebih baik, tapi memang karena impornya juga nggak terlalu banyak. Lebih ke situ sih, Mbak. Jadi surplusnya karena impornya memang nggak terlalu banyak. Dan kalau lihat dari rapat Dewan Gubernur BI sendiri, harusnya BI tidak akan menaikkan atau menurunkan level suku bunganya, tapi lebih menjaga level suku bunganya karena memang eh, pemerintah harusnya lebih menjaga inflasi sih untuk menjaga level perekonomiannya. Oke, Mas, kalau untuk rekomendasi mungkin ya untuk Ramadan ini saham-saham dari sektor konsumsi dan juga retail apa saja yang bisa direkomendasikan? Yang kalau dari sektor konsumsi sendiri, saya sih lebih condong ke Indofood, Group, INDF, dan ICBP. Unilever kita bisa beli di area supportnya, dan uh, untuk dari retail sendiri, retail modern, saya lebih prefer ke LPF dan Rolls ya. Kalaupun ada selektif ketiga, itu lebih ke S-nya sih. Oke, prediksi untuk esok seperti apa Mas Yaki dan apa yang bisa direkomendasikan untuk short term mungkin dalam satu pekan terakhir ini? Biasa kalau saya melihat ISG masih akan bergerak fluktuatif, kalaupun besok bertahan di atas 6.000, level terdekat resistnya di 61 sampai 6150-an dengan support di area 5890 sampai 5950-an. Potensi ISG masih akan volatil karena memang belum ada katalis kuat yang cukup kuat untuk membantu ISG naik lebih lanjut sih. Kalaupun besok untuk trading harian, saya lebih masih rekom buy on support di selective bank seperti BRI dan BCA. Lalu bisa melihat teman-teman trading bisa melihat saham Java dan Cepin. BUMN Konstruksi juga bisa dilihat karena memang katalisnya hari ini harusnya BUMN Konstruksi lebih baik dengan rencana pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa proyek strategis negara akan tetap berjalan, dan sisanya lebih ke media broadcasting dan consumer good, dan retail modern sih, itu aja. Baik, terima kasih Mas Yaki untuk informasi dan Ya. analisanya. Ahmad Yaki, analis dari BCA Sekuritas.